Baik, selamat berjumpa kembali dengan saya, adik-adik sekalian. Nah, pada kesempatan kali ini, saya ingin share ya beberapa hal penting terkait dengan kemahasiswaan yang adik-adik harus senantiasa selalu mengikuti SOP ya, seperti yang tadi saya sampaikan. Jangan sampai nanti adik-adik tidak tahu bagaimana cara memanfaatkan atau cara mencari informasi yang sebetulnya itu sudah tersedia secara lengkap di website dan mungkin beberapa sistem informasi yang kami gunakan. Nah, saya akan coba tunjukkan pada adik-adik sekalian, dan nantinya jangan lupa ya, jadi ini sudah saya berikan pada saat awal, jadi nanti jangan dilupakan, jangan diabaikan, supaya nanti adik-adik tidak terhambat, supaya adik-adik bisa senantiasa lancar dalam berkegiatan, gitu ya. Baik, saya nggak usah berlama-lama, saya coba akan tunjukkan kepada adik-adik sekalian, bagaimana nanti sistem ini akan berjalan ya, akan adik-adik tempuh. Nah, ada baiknya saya akan tunjukkan beberapa hal, beberapa website yang mungkin adik-adik bisa akses gitu ya. Saya akan coba share di sini. Ini apa ini? Oke. Nah, saya share ini mudah-mudahan nampak ya adik-adik sekalian ya. Jadi yang pertama secara hierarki ya, coba nanti saya tunjukkan ini mulai dari tingkat universitas terlebih dahulu. Nah, nanti ada website namanya ditmawa.ugm.ac.id gitu ya. Nah, nanti adik-adik coba bisa akses di sini. Ya, di sini ada beberapa informasi penting. Di sini ada menunya, coba adik-adik cermati. Nah, di sini ada informasi juga tentang prestasi ya. Yang di sini yang terrecord secara sistem itu mungkin dimulai tahun 2015. Jadi mungkin sebelumnya nggak kelihatan di sini ya, karena memang pada saat itu belum ada sistem informasi yang mewadai tentang penyampaian data-data tersebut. Nah, memang mulai tahun 2015 kemudian sudah dirintis gitu ya, untuk bagaimana kita bisa menampilkan prestasi-prestasi yang sudah diraih oleh adik-adik sekalian. Yang ini nantinya tentu saja akan berpengaruh juga ya untuk akreditasi. Apakah itu akreditasi di program studi ya di DTT ini, atau akreditasi yang menyangkut institusi ya, kelembagaan, yaitu secara lebih tinggi di tingkat universitas. Nah, tentu saja peran aktif dari adik-adik sekalian ini sangat diharapkan gitu untuk bisa mendukung ya. Karena UGM baik ini kan bukan karena siapa-siapa, tetapi karena mahasiswanya yang baik juga gitu ya, berprestasi ya, bisa menunjukkan kompetensinya di bidangnya masing-masing begitu, yang itu bisa mengangkat gitu ya peringkat baik dari program studi dari DTT itu sendiri dan juga peringkat universitas. Nah, jadi memang UGM ini rankingnya bisa baik, bisa menjadi universitas salah satu universitas yang terbaik ya di Indonesia. Itu ya karena sumbangsih ya, peran serta
dari adik-adik sekalian. Nah, bagi kakak-kakak yang sudah berprestasi ya di DTT ini juga pasti menyumbang ya, kredit ya, poin-poin yang itu akan meningkatkan grade kita ya. Kalau di DTT ini sekarang kita bisa meraih sebagian besar itu A ya. Kalau biomedis kan karena baru ya, jadi mungkin nanti karena kita juga belum punya lulusan, nah itu nanti memang saat ini akreditasi kita belum mencapai A untuk biomedis ya. Tapi untuk yang lain, untuk teknik elektro, untuk teknologi informasi, ya, itu baik dari jenjang S1, S2, itu kita sudah mendapatkan A semuanya. Nah, sehingga nanti mohon kepada adik-adik sekalian untuk bisa mempertahankan itu semua ya. Jadi nanti minta tolong setiap ada kegiatan itu yang adik-adik ikuti, misalnya adik-adik mengikuti lomba, mengikuti kompetisi, atau prestasi apapun itu, ya student exchange, mungkin adik-adik pertukaran pelajar ke luar negeri, ya tolong itu nanti bisa adik-adik laporkan ke departemen ya. Jadi nanti jenjangnya itu nanti data itu dari departemen, kemudian secara kolektif itu akan kita laporkan ke tingkat universitas, dan nanti dari fakultas dulu, mohon maaf, dan itu nanti dari fakultas akan dilanjutkan ke universitas. Nah, seperti itu. Sehingga nanti kita mengharapkan kerjasama ya, peran serta dari adik-adik sekalian. Nanti saya bisa tunjukkan dari website Ditmawa ini ya, ini hal-hal yang berkaitan secara langsung kepada adik-adik sekalian ya, terkait dengan kemahasiswaan. Jadi di sini ada menu-menu yang bisa diakses. Silahkan diklik saja, nggak usah ragu-ragu ya. Semua isinya informasi, sehingga kalau adik-adik tidak melakukan elaborasi terhadap website ini, ya nggak akan mendapatkan info apa-apa. Adik-adik akan selalu ketinggalan informasi. Saya pastikan itu ya. Tetapi ketika adik-adik sekalian secara aktif ya bisa mengikuti website ini secara up to date ya, tentu adik-adik sekalian akan mendapatkan banyak sekali informasi, dan ini banyak sekali kemanfaatannya ya. Misalnya untuk informasi beasiswa, informasi lomba, dan seterusnya itu semuanya ada di sini. Adik nggak akan ketinggalan informasi. Ini yang dari universitas ya. Tolong ini selalu adik-adik update ya informasinya, sehingga siapa tahu nanti ada info lomba terbaru, yang itu infonya mungkin belum sampai ke departemen, tetapi di tingkat universitas sudah ditampilkan, yaitu adik-adik segera saja jemput bola gitu ya, untuk bisa melengkapi persyaratan, untuk bisa mengikuti tahapan-tahapan yang ditentukan oleh panitia, supaya adik-adik bisa mengikuti kegiatannya dengan baik, mengikuti seluruh persiapan dengan baik. Tidak gerusa-gerusu ya, tidak tergesa-gesa. Karena semua kegiatan itu saya yakin ada deadline-nya ya, ada batas akhirnya. Sehingga apapun itu, lebih jika adik-adik itu tidak bermain-main ya dengan batas akhir ya. Karena kalau sudah memasuki batas akhir itu biasanya ya persiapannya jadi seadanya, jadi asal ngejar saja, asal masuk, dan tidak dipersiapkan dengan baik, itu sudah pasti. Kalau adik-adik akan berprestasi, kalau adik-adik akan mempersiapkan diri menjadi insan yang selalu siap dengan perubahan, selalu siap menghadapi tantangan ya di masa yang akan datang, jangan bermain-main dengan batas akhir. Ya, itu pesan dari saya kepada adik-adik sekalian, sehingga tolong ya, semua pengumuman, semua informasi yang sudah ditampilkan di website ini, itu adik-adik bisa selalu ikuti ya, up to date ya, kalau bisa sesering mungkin melihat ini. Karena ini makanan harian adik-adik ya, website itu, informasi itu adalah makanan sehari-hari. Jadi jangan sampai
ini dilewatkan gitu ya. Apakah itu dari website universitas, apakah itu dari website fakultas, atau dari website prodi, website KMTT, itu semuanya adik-adik harus senantiasa mengupdate informasi yang ada di sana, gitu ya, sehingga nanti kita selalu siap dengan apapun itu ya. Kita bisa selangkah lebih maju daripada teman-teman yang abai, teman-teman yang tidak memperhatikan informasi. Jadilah insan-insan pilihan yang itu selalu update terhadap informasi, tidak ketinggalan informasi, tidak kuper, itu yang tadi yang saya sampaikan di pembekalan saya yang sebelumnya, gitu ya. Jadi website ini adalah sarana Anda. Dicatat websitenya ya, Ditmawa UGM ACID. Ya. Jadi nanti bisa diulang karena ada recordnya video. Nanti Anda bisa melihat ini. Kemudian website apa lagi yang sebaiknya Anda update? Kita turun ya. Ketika tadi dari universitas, coba kita turun ke website fakultas. Ya. Oke. Website fakultas juga penting untuk Anda karena Anda nantinya pasti akan berhubungan dengan fakultas juga untuk hal-hal yang bersifat administrasi, ya. Tidak mungkin tidak itu. Nah, coba di sini nanti kalau dari fakultas itu coba Anda tentang hal-hal yang terkait dengan akademik ya di kolom akademik gitu ya. Kemudian kemahasiswaan, ya ini ada pelayanan mahasiswa. Nah, ini coba Anda klik ya nanti. Anda cek apa saja yang ada di dalamnya. Nah, ini ada template-template juga yang bisa Anda ikuti ya. Bisa Anda download, bisa Anda contoh, bisa Anda isi sesuai dengan ketentuan fakultas. Karena apa? Karena dokumen apapun itu kalau misalnya tidak sesuai dengan standar, itu pasti akan dikembalikan ya. Dan Anda harus memerlukan waktu yang lebih banyak ketika itu dokumen yang Anda lengkapi ternyata tidak sesuai dengan template. Yaitu tadi kembali pentingnya Anda itu tidak abai terhadap hal-hal yang bersifat administrasi seperti yang saya sampaikan di pembekalan sebelumnya, yaitu kalau ada template, ikuti template-nya. Jangan bikin sendiri ya. Nah, kemudian dari mana sumber template itu? Nah, sumber template itu ya diambil dari sumbernya secara langsung dari webnya, ya, dari website. Patokan Anda itu harus selalu website dan website atau sistem informasi yang formal yang digunakan baik itu oleh prodi, oleh fakultas maupun universitas. Jangan cari dari sumber lain. Ya, saya tidak berharap mahasiswa ini sebagai agen hoax gitu ya, agen hoax, menyampaikan informasi. Saya mendapatkan info dari teman saya, Pak. Nah, temannya itu mendapat info dari temannya lagi, sehingga kalau dilacak sumber informasinya dari mana, ya kita nggak tahu. Temannya teman saya, temannya lagi, wah itu sudah namanya hoax itu ya. Itu jangan seperti itu. Sebagai mahasiswa, sebagai insan intelektual ya di era milenial ini Anda harus kritis ya, sehingga website itu adalah satu-satunya rujukan Anda ya. Tidak mungkin ada sesuatu yang fatal di situ. Kalaupun ada kesalahan mungkin sedikit lah, mungkin belum update atau belum apa gitu dari website itu, tetapi minimal Anda tidak melakukan kesalahan yang fatal gitu ya. Kalau misalnya Anda sudah mengikuti informasi yang ada di website, mengikuti template yang ada di website, kok ternyata di kemudian hari keliru, kemudian hari mungkin itu ternyata ada update yang ternyata dari sumbernya belum diperbaiki, ya itu bukan kesalahan Anda ya, itu bukan kesalahan mahasiswa. Nah, Anda kemudian dari situ bisa memberikan masukan kepada institusi, Pak atau Bu, itu ternyata saya mengikuti ini kok tidak update. Anda sampaikan secara baik-baik gitu ya. Kita punya etika untuk menyampaikan, jangan kemudian
apa-apa yang tidak cocok dengan saudara itu Anda sampaikan secara kasar gitu ya, Anda sampaikan secara tidak beretika. Anda ini insan akademik, ya, punya kode etik dan sebagainya. Itu harus diperhatikan ya. Jadi nanti kalau misalnya Anda sudah mengikuti template yang diberikan di website ini ternyata ada yang keliru, ada yang tidak up to date dan harus direvisi, ya ikuti saja revisi, begitu. Plus Anda memberikan masukan, Pak, Bu, karena ternyata template ini keliru misalnya ya, atau tidak update, mohon yang ada di sistem informasi yang ada di itu tolong dong di-update gitu ya. Coba itu Anda berikan masukan ke sana. Nah, pasti itu akan ditanggapi dengan baik oleh Bapak Ibu Pendik ya yang melayani Anda. Karena pada prinsipnya kami adalah pelayan Anda selama di sini ya. Kami memberikan informasi, memberikan pelayanan. Jadi jangan segan-segan kalau ada hal-hal yang perlu dikritisi ya silakan dikritisi seperlunya itu ya, tidak perlu berlebihan. Nah, kemudian jangan juga, ini mumpung ya, masih ada kaitannya, gunakan media sosial itu secara bijak gitu ya. Jangan sampai Anda memblow up sesuatu ya, itu yang bertentangan dengan kode etik ya. Menjelek-jelekkan institusi ya, menjelek-jelekkan prodi Anda, menjelek-jelekkan fakultas atau menjelek-jelekkan universitas, itu melalui media sosial Anda, itu bisa kena pasal itu ya. Ingat itu ya, bisa kena pasal. Karena apa? Karena itu sudah pencemaran namanya ya, pencemaran nama baik institusi. Karena pada dasarnya tidak ada sebuah institusi manapun itu yang ingin memberikan pelayanan buruk, yang ingin memberikan pelayanan yang tidak baik kepada sivitas akademikanya. Itu enggak ada. Semuanya pasti ingin baik gitu ya. Nah, masalah kemudian itu ada sesuatu yang kurang pas, ada yang kurang baik, yaitu kalau misalnya dari sisi pelayanan staf dan sebagainya, mungkin apakah itu dari tendik atau dari dosen, tenaga pendidik gitu ya, itu adalah sifatnya adalah oknum ya. Jadi ada segelintir mungkin Anda menjumpai salah satu dari kami, Bapak atau Ibu tendik yang mungkin tidak ramah kepada Anda, yang tidak memberikan info yang valid, tidak memberikan layanan yang baik, itu sifatnya adalah oknum ya. Yang itu tidak layak untuk kemudian Anda blow up dan itu Anda timpakan kesalahan oknum itu menjadi kesalahan institusional. Nah, kalau Anda lakukan itu ya siap-siap saja nanti akan terkena proses secara hukum itu ya. Yang sudah Anda lakukan, karena kan kalau sudah masuk media sosial, sudah masuk ke terindeks katakanlah di software pencari gitu ya. Browser pencari itu mesin pencari, saya nggak perlu nyebut merek gitu ya, itu pasti nanti tidak akan bisa dihapus, selamanya akan ada di situ. Nah makanya hati-hati ya, bijaklah untuk bisa menggunakan media sosial dengan baik. Nah, baik, saya teruskan. Kalau tadi dari universitas sudah, coba kita elaborasi yang ada di fakultas ya. Ini sudah saya tunjukkan tadi beberapa template ya yang bisa Anda acu. Ini ada keperluannya masing-masing, ada petunjuknya, dibaca ya, dibaca saya tadi. Jangan hanya ada di sana, ya sudah nggak dibaca itu salah. Kalau ada itu ya dibaca, dipahami, diikuti gitu ya. SOP kan begitu. Nah, jadi di sini ada poin-poin penting ya, khususnya terkait dengan pelayanan. Itu coba Anda elaborasi ya. Nah, kemudian ini juga ada info, nah ini ada info-info tentang prestasi gitu ya. Nah, coba nanti kita cek. Nah ini kalau misalnya Anda berprestasi nanti akan muncul di sini ya. Dan itu menjadi kebanggaan Anda juga. Nah, tolong jangan enggan ya untuk menunjukkan prestasi Anda karena bukan riak ya, bukan sombong atau bukan apa begitu ketika Anda berprestasi dan ditunjukkan itu. Tetapi justru itu menjadi sebuah kebaikan ya. Beda kalau misalnya itu Anda lakukan di forum yang tidak pas misalnya. Anda
menggulungkan prestasi Anda itu di forum yang tidak pas. Kalau di sini pas ya. Tapi kalau misalnya Anda mungkin sampaikan itu ke teman-teman Anda dengan tujuan untuk sombong bahwa saya ini berprestasi dan Anda tidak, itu salah ya. Itu sebuah kesombongan. Tetapi kalau di sini itu forum yang pas gitu ya. Anda menunjukkan prestasi, kemudian itu didata, diinformasi, ditampilkan secara publik gitu, itu nggak masalah. Itu sudah pada tempatnya itu ya. Jadi kalau orang Jawa bilang itu empan papan itu ya. Jadi segala sesuatu itu ada tempatnya gitu. Dan kita harus tahu tempatnya ada di mana itu. Sebagai insan akademis kita harus bisa membedakan itu, di mana kita walaupun sebetulnya yang kita sampaikan itu baik, tapi kalau caranya salah, kemudian waktunya juga salah, audiensnya juga salah, itu juga penerimanya akan keliru. Nah, sehingga kita harus pandai-pandai gitu ya memilih dan memilah. Gitu. Nah, tetapi dalam kaitannya dengan menunjukkan prestasi itu secara formal di institusi pendidikan, itu saya kira bukan sebuah kesombongan, bukan riak dan atau hal-hal lain. Itu keharusan saya kira ya. Anda harus menjadi insan yang berprestasi. Tunjukkan itu sehingga justru ketika Anda menunjukkan itu mungkin jadi amal jariah Anda kalau dalam Islam itu ya. Itu memberikan kebaikan. Anda memberikan memicu teman-teman Anda yang lain melihat Anda berprestasi, maka mereka ingin berbuat seperti Anda itu ya. Nah, itu penting Anda lakukan. Nah, ini sekilas saya tunjukkan, selebihnya silahkan dielaborasi sendiri ya. Saya tidak perlu menunjukkan satu persatu, tetapi ini memang harus Anda update. Ya. Saya kira seperti itu. Nah, tadi universitas sudah, fakultas sudah, coba kita masuk ke departemen. Nah, kalau di departemen ini kita memang ada dua ya, ada dua website yang kita jalankan begitu. Jadi yang pertama itu ada website dengan alamat di jteti.ugm.ac.id. Nah ini memang website ini adalah sebagai portal sebetulnya ya, portal utama yang itu menjadi sasarannya adalah kita sebetulnya pihak eksternal sebetulnya sasaran kita untuk melihat website ini, karena di sini isinya kan kita menunjukkan ya. Jadi misalnya di sini ada apa itu DTT sehingga mereka biar kenal gitu. Kemudian prestasi-prestasi yang kita raih itu apa saja, kegiatan kita apa saja. Ini lebih kepada explore ya, explore DTT ke luar begitu. Nah, kemudian yang kedua, untuk yang keperluan internal, layanan akademik dan sebagainya, itu kita punya yang namanya sarjana ya. Karena Anda di program sarjana, maka websitenya adalah sarjana.jtt.ugm.ac.id. Nah, ini juga harus Anda akses setiap saat ya, karena semua hal ya yang berhubungan dengan akademik dan administrasi ya itu kita juga tuangkan di website ini. Kalau misalnya di akademik itu mulai dari ini, coba bisa Anda cek ya, mulai dari perkuliahan itu ya, ini kuliah ada, kemudian ujian, remedi, kemudian bagaimana harus registrasi, kemudian praktikum dan seterusnya. Nah itu coba Anda harus elaborasi itu ya, semuanya ya, semua info yang ada di sini itu wajib sifatnya untuk Anda ketahui. Gitu. Nah ini ada info juga tentang prestasi di sini ya, tetapi memang seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kita memang belum sempurna gitu. Kita perlu masukan-masukan dan kita juga selalu update ya, selalu memperbaiki, tetapi memang kita skala prioritas ya. Jadi nanti ketika ada masukan-masukan itu belum tentu kita langsung eksekusi pada saat itu juga itu ya. Jadi Anda juga harus bersabar. Nah, apakah kemudian masukan itu kita tidak lanjuti? Pastinya iya.
Nah, cuma kan dari masukan-masukan itu ada yang sifatnya bisa segera direalisasikan, ada yang sifatnya harus menunggu. Ya, menunggu itu dalam artian ya apakah itu dari sisi dana, dari sisi kebijakan, dari sisi aturan-aturan yang kita memang tidak bisa berjalan sendiri begitu ya. Itu nanti memang harus mengikuti kebijakan yang berlaku, sehingga jangan khawatir, tetap saja Anda memberikan masukan-masukan, tetap kritis gitu ya. Kita akan perbaiki ya. Bahwa kita akan update dan sebagainya itu pasti gitu. Nah, di sini ada juga tentang kemahasiswaan ya yang jadi bidang saya itu ya. Nah, di sini ada beberapa dokumen ya, ini yang bisa nanti Anda ikuti, Anda cermati itu ya. Nah, kalau sudah ada di sini memang harus Anda baca ya. Harus Anda baca. Jangan biasakan Anda datang ke kami, ke Tendik gitu ya, menanyakan sesuatu yang Anda belum baca sebetulnya. Ya. Karena sumbernya itu kan ada di website ya. Ada di sistem informasi. Nanti mungkin Anda oleh tenaga kependidikan yang lain, Bapak atau Ibu yang berkepentingan itu nanti akan menyampaikan ke Anda. Dan pastinya di sistem-sistem itu sudah ada informasi sebetulnya. Tidak mungkin kita istilahnya menjalankan aktivitas akademik, menjalankan layanan akademik kepada Anda itu tanpa guideline yang jelas, tanpa kita memberikan info yang layak, yang jelas kepada Anda, itu nggak mungkin. Ya. Sehingga biasakan untuk selalu sebelum datang, sebelum bertanya, itu Anda bisa mencari tahu dulu ya. Mencari tahu dari siapa. Dari website tentu saja. Website formal kita, jangan dari blog temannya ya. Jangan dari mesin pencari begitu. Tapi dari website kami secara resmi. Coba cari, ada nggak di situ infonya. Kalau nggak ada, coba mungkin kelewatan gitu ya. Mungkin Anda belum membuka menu secara benar begitu. Atau mungkin di tempat lain yang mungkin belum Anda sentuh gitu ya. Nah, makanya kepekaan ini perlu diasah gitu ya. Jadi seperti yang saya sampaikan pada pembekalan sebelumnya ya, di video yang sebelumnya, bahwa penting kita untuk mengasah itu ya. Jadi jangan datang, Pak, saya mau tanya, atau Bu, saya mau tanya, kalau info ini ada di mana ya, atau mungkin kapan dan kapan saya harus bayar paling telat, ya. Kapan saya harus registrasi, kapan harus ini, ya itu Anda harus melihat itu dulu dong, ya ke sistem informasi yang kita sediakan. Ada nggak di sana? Kalau tidak ada, maka layak Anda tanyakan ya, Bapak, Ibu, nah ini saya mau registrasi, tapi kok di website misalnya belum ada update info, itu kira-kira seperti apa informasinya, bisa Anda tanyakan. Itu saya kira baik ya, menanyakan yang seperti itu. Lalu Anda sekalian memberikan masukan, Pak, Bu, apa tidak sebaiknya info yang menurut kami penting ini dinaikkan ke website misalnya. Siapa tahu memang itu kelewatan ya, kita mungkin ada prioritas-prioritas yang lain sehingga informasi itu menjadi terlewat, bisa jadi. Karena kita semua manusia ya, kita semua ada potensi untuk hilaf, potensi untuk lupa ya, atau apapun itu yang perlu Anda perbaiki. Siapa yang perbaiki kami ya, termasuk Anda sekalian, mahasiswa ya. Itu kami berikan kesempatan untuk bisa memberikan masukan-masukan yang positif gitu ya. Dan saya kira itu kalau yang untuk departemen ya, jadi jangan lupa kita ada 2. Nah kemudian satu lagi, nah ini yang tidak kalah penting, saya ingin menunjukkan itu website KMTT ya, Keluarga Mahasiswa Teknik Elektro dan Teknologi Informasi ya, Fakultas Teknik UGM. Nah website ini juga penting untuk Anda akses ya, karena bagi Anda yang nanti akan memutuskan oke, saya akan berorganisasi gitu ya, Anda bisa bergabung di sini. Nah, nanti dari teman-teman KMTT pastinya akan ada pembekalan secara khusus gitu ya kepada adik-adik sekalian mengenai apa dan bagaimana KMTT itu dijalankan gitu ya. Dan kemudian pastinya ada hal-hal yang menarik ya untuk Anda cermati begitu dari sana. Karena saya yakin bahwa
apa dari senior-senior kalian ya, dari para alumni yang sudah sekarang mungkin menduduki posisi-posisi penting ya, apakah itu di perusahaan swasta atau di BUMN atau mungkin di birokrasi gitu ya, di pemerintahan. Nah itu saya yakin mereka pasti tidak lepas dari yang namanya kegiatan kemahasiswaan gitu ya. Bahkan kalau misalnya kita bicara tentang alumni itu ada yang jadi gubernur, ada yang jadi presiden itu ya. Coba Anda tanya gitu ya, atau telisik itu ya dari latar belakang beliau. Itu bagaimana mereka dulu pada saat kuliah itu aktif dalam kegiatan kemahasiswaan itu ya. Itu pasti mereka seseorang yang aktif gitu ya. Nggak mungkin mereka pasif, kuper, cuman larinya hanya kos-kosan, rumah makan, pustakaan, tidur lagi, bangun gitu ya, ke lab, nguplek di situ aja. Enggak seperti itu. Saya kira pasti mereka punya bekal ya, punya pengalaman-pengalaman keorganisasian ya, itu sesuai dengan keminatan beliau masing-masing ya. Jadi saya kira kembali lagi ke yang tadi ya, sedikit terkait dengan pembekalan saya yang awal, bahwa jangan segan-segan ya untuk adik-adik sekalian itu mengembangkan diri ya, soft skill-nya diasah gitu ya. Ini belum terlambat. Kalau Anda sudah mau lulus belum mempersiapkan, saya kira sudah terlambat gitu ya. Tapi kalau dari sekarang itu Anda sadari gitu ya, Anda, oh ya saya itu kalau berbicara di depan umum itu saya masih canggung, saya masih malu, saya masih bingung apa yang saya sampaikan, saya masih mungkin dalam merangkai kata, dalam menata pembicaraan saya masih belum bagus. Nah itu coba dilatih dari sekarang gitu ya, belum terlambat. Saya kira belum terlambat. Semester-semester awal ini ya, Anda coba asah itu ya, jangan sampai nanti begitu ini terlambat Anda ya, istilahnya terlambat panas gitu ya. Jadi sekarang masih ada ayam itu, nah sudah mau lulus malah Anda baru aktif di organisasi kemahasiswaan misalnya, Anda baru aktif di kepanitiaan, Anda baru aktif untuk membangun soft skill itu, ya nantinya mungkin akibatnya kalau seperti itu ya studi Anda akan terganggu gitu ya. Jadi Anda akan mengalami mungkin terlambat lulus atau mungkin jadi skripsinya lama, kemudian secara akademis Anda terganggu, IP-nya jadi jelek, seperti itu karena mungkin Anda kurang pas ya dalam mengambil timing ya, mengambil waktu ya, yang pas untuk kapan Anda istilahnya menyalurkan minat dan bakat Anda ya. Jadi kalau bisa memang ya awal-awal inilah itu Anda bangun ya kesadaran itu, minat-minat itu, ya saya kira nanti kalau sudah mendekati lulus itu ya janganlah Anda terlalu banyak berkegiatan kalau itu ya. Kalau bisa memang agak dibatasi itu ya, sudah fokusnya ya penyelesaian tugas akhir gitu. Karena itu juga penting untuk Anda selesaikan. Kalau Anda sambi-sambi, kemudian Anda mungkin nyambi mengurus startup Anda misalnya, atau Anda nyambi berorganisasi, nyambi proyek-proyek yang lain, ya nanti akan terganggu. Ya. Anda harus bisa fokus ya, jadi membagi waktu, dan itu fokus di sana. Ya. Artinya bagi waktu itu ya, istilahnya ada prioritas gitu ya, prioritas. Jadi semua prioritas nggak mungkin, pasti ada yang dikalahkan gitu ya. Ya itulah seninya itu, bagaimana Anda bisa mencapai beberapa tujuan dalam satu kali gebrakan gitu ya. Nah, gitu. Itu nggak mudah, tidak semua orang bisa melakukan itu, gitu ya. Saya aja mungkin juga belum tentu seperti itu, tapi saya mendorong pada adik-adik sekalian untuk bisa melakukan hal yang seperti itu ya. Dan apakah itu mungkin? Ya mungkin saja. Siapa bilang nggak mungkin? Sangat mungkin ya, karena
sudah banyak contoh ya dari alumni-alumni kita yang itu mereka ya seperti itu ya. Jadi memang mereka bisa istilahnya multitasking ya, multitasking untuk melakukan kegiatan akademik dan kemahasiswaan itu secara beriringan itu ya, secara beriringan tanpa harus saling mengorbankan itu ya. Nah itu kalau mungkin ada yang terpengaruh itu ya, kemudian misalnya karena banyak kegiatan, karena banyak berorganisasi, mungkin IPK-nya jadi nggak maksimal, gitu. Ya itu mungkin bisa jadi seperti itu ya. Tetapi itu tidak kemudian menjatuhkan gitu ya, tidak kemudian saling menindih gitu ya, saling jadi hubungannya itu merugikan, itu nggak sampai seperti itu. Jadi misalnya mereka berorganisasi, tapi kemudian IP-nya jeblok gitu ya. Kalau itu nggak sehat kalau itu. Jadi jangan sampai jadi alasan itu nanti ya. Saya membina soft skill Pak. Nah, Bu, saya sedang mengasah ini. Gitu. Tetapi ternyata Anda di sisi yang lain nilai Anda jadi jelek. Kemudian karena apa? Anda fokusnya ya ke itu saja. Akademisnya nggak jadi perhatian. Nah, itu salah. Nah, semuanya itu harus jadi perhatian Anda ya. Jangan lupa. Jadi tujuan Anda di sini adalah ada dua sebetulnya. Yang pertama itu adalah Anda mencari ijazah ya, kemudian kompetensi ya, itu penting. Kemudian hal-hal lain yang mungkin networking dan sebagainya itu adalah di ranking yang berikutnya. Nah tujuan-tujuan itu Anda juga harus petakan dari sekarang ya, apa yang Anda Anda jadikan tekanan gitu ya. Nah itulah nanti seninya berorganisasi itu seperti itu. Nah saya sebagai staf yang mendampingi Anda ya nanti hanya bisa mengarahkan ya. Saya akan mengarahkan, saya mungkin memberikan wawasan-wawasan kepada Anda, eksekusinya ya di Anda sendiri gitu ya, di Anda sendiri. Nah, yang penting jangan ragu-ragu untuk selalu berkomunikasi dengan kami, dengan staf ya, dengan tendik, dengan siapapun itu. Kalau Anda ada kesulitan, Anda ada masalah, itu jangan dipendam sendiri ya. Anda punya teman, Anda punya peer group gitu. Coba kalau memang itu bisa diselesaikan di tingkat itu, ya itu baik gitu ya. Kalau nggak bisa, coba dinaikkan ke kami coba akan memberikan wawasan, memberikan pandangan-pandangan kami. Ya meskipun itu mungkin belum tentu menjadikan satu-satunya solusi untuk Anda itu ya. Tapi setidaknya Anda punya wawasan, Anda punya pertimbangan gitu ya. Jangan sampai ada masalah dipendam sendiri, itu juga bahaya ya. Nanti Anda bisa stres, Anda bisa tekanannya terlalu besar gitu ya. Tapi kalau Anda share, Anda bagi gitu ya, kemudian yang memikirkan itu banyak, nah itu mudah-mudahan itu bisa membantu Anda lah untuk menghadapi sebuah masalah gitu. Jangan kemudian dipendam sendiri. Itu saya sangat tidak menyarankan. Nah saya kira itu saja dari saya ya. Mungkin kalau dari website itu, kalau dari sistem mungkin dari akademik ya akan menjelaskan ya. Anda mungkin nanti akan ada akad info atau apa itu, nanti coba dari Bapak Ibu Tendik yang terkait dengan akademik yang akan menjelaskan gitu ya, seperti apa sistem itu dijalankan gitu ya. Nah kalau dari saya, sementara itu sih, ada satu lagi sebetulnya namanya itu magister ya, sistem yang namanya magister. Nah itu saya tunjukkan ya. Nah ini mungkin nanti juga untuk yang berkegiatan ya khususnya ya, itu akan menggunakan ini. Tapi mungkin di era masa pandemi ini, kemungkinan nanti sistem ini sedikit banyak mungkin belum optimal ya kita gunakan, karena sebetulnya sistem yang ada di sini itu adalah untuk menunjang
layanan ya, itu memang yang sifatnya sebetulnya face to face gitu ya. Dan kemudian sistem ini meringankan gitu. Filosofinya ya istilahnya, kenapa sistem ini ada, kemudian kenapa sistem ini dibangun. Nah, kita tidak membayangkan pada saat itu kita akan fully online seperti ini ya. Kita harus membangun sistem yang bisa betul-betul remote dari jarak jauh, kita belum ke sana gitu ya. Nah, sementara ini saya tunjukkan dulu, tetapi nanti penggunaannya seperti apa ya, coba nanti Anda sambil jalan ya, jalan, Anda bisa coba-coba aja di sini, Anda bisa menebak kok, nanti kira-kira sistem ini seperti apa gitu. Nah, saya kira saya belum akan terlalu banyak menjelaskan di sini, karena nanti waktunya juga akan panjang lagi gitu ya. Nah, mungkin nanti ada video khusus di luar ini, setelah ini aja nggak apa-apa, nanti akan saya sampaikan kalau ada petunjuk-petunjuk lain itu ya. Tidak harus sekarang, itu saya sampaikan. Nanti coba saya akan ramukan itu menjadi tutorial di video yang sama ya, seperti yang sekarang ini. Nah, sementara kalau untuk wawasan adik-adik sekalian dalam penggunaan sistem, kemudian website, kemudian bagaimana mengelaborasi informasi yang ada di dalamnya, itu saya cukupkan sampai sekian. Nah, nanti kalau ada yang kurang jelas, boleh nanti ketemu saya langsung atau ketemu dengan tenaga kependidikan lain yang langsung yang terkait dengan layanan yang Anda perlukan, misalnya apakah itu akademik atau kemahasiswaan dengan saya, atau mungkin keuangan ya, atau mungkin ke konseling ya, itu bisa nanti adik-adik sekalian langsung menghubungi tenaga kependidikan yang terkait. Kami terbuka ya. Jadi jangan merasa canggung, jangan merasa takut. Anda di sini bukan untuk ditakut-takuti ya, tapi Anda di sini untuk kita bimbing, untuk kita arahkan, untuk bisa mencapai tujuan, mencapai cita-cita yang sudah Anda impikan tentu saja ya, sejak dulu, dan kemudian Anda sudah bekerja keras begitu untuk bisa masuk ke sini. Nah, tugas kami adalah melayani Anda. Ya, jadi gunakan fasilitas itu, bahwa kami ini pelayan Anda itu ya. Kami bukan bos Anda. Kami bukan orang yang berhak untuk memarahi Anda, bukan orang yang menyuruh-nyuruh Anda, tidak. Kami mengarahkan. Ya, kalau memang ada hal-hal yang itu bertentangan dengan kode etik, bertentangan dengan norma-norma yang ada, kewajiban kami ya sebagai yang tua gitu, sebagai orang, ya kami di sini bukan masalah usia ya, mungkin wah Bapak merasa tua, tapi masih muda, tidak seperti itu. Jadi kita ini dituakan ya di sini. Anda harus menuakan kami ya. Anda harus mendudukkan semua tenaga kependidikan, Bapak Ibu yang ada di sini itu sebagai orang tua Anda, orang tua kedua Anda gitu ya. Setelah orang tua yang ada di rumah. Karena apapun yang Anda lakukan di sini itu kami yang akan mengawasi Anda. Kami yang akan menegur Anda kalau Anda melakukan sesuatu yang kurang pas gitu. Norma-norma itu kami yang bentuk Anda. Jadi saya kira itu dari saya. Saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada panitia. Terima kasih.